action let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Aisyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1B, dengan nomor pokok mahasiswa 241063111067. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian maupun perbedaan hadis riwayah dan hadis diroyah. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat maupun kepribadiannya. Hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi untuk memperkuat, memperjelas, dan menetapkan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Lanjut, apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah hadis yang mempelajari periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk cara penerimaan dan penyampaian hadis dari satu perawi ke perawi lainnya. Ilmu hadis riwayah juga mempelajari cara pemeliharaan hadis seperti penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Masuk ke materi sejarah hadis ar-riwayah. Sejarah hadis ar-riwayah terbagi menjadi 3, yaitu pada masa Nabi. Pada masa Nabi, hadis disampaikan secara lisan, sahabat menghafal dan meriwayatkannya. Dan yang kedua, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pada masa ini, hadis sudah diperbolehkan untuk ditulis. Dan yang ketiga, pada masa Tabi'i dan Tabi'in. Pada masa ini hadis mulai dikumpulkan, ditulis, dan dibukukan secara sistematis. Oleh karena itu muncullah karya-karya terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karakteristik pada hadis ar-riwayah ada 3. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah rantai penutur yang menghubungkan perawi dengan Nabi Muhammad SAW. Sanad mencakup nama perawi dan perantara yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi. Yang kedua ada perawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir adalah kritik sanad. Kritik sanad adalah penilaian terhadap kebenaran silsilah para periwayatan hadis, mulai dari mukharij, periwayat terakhir, hingga sahabat yang menerima hadis langsung dari Rasulullah SAW. Metode hadis ar-riwayah ada 3. Yang pertama pengumpulan, yaitu mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Dan yang kedua evaluasi sanad, menilai kredibilitas setiap perawi. Dan yang terakhir klasifikasi, mengelompokkan hadis berdasarkan statusnya, apakah itu sahih, doif, ataupun palsu. Materi yang kedua adalah pengertian hadis ad-diroyah. Hadis diroyah adalah hadis yang dikaji dari segi pemahaman dan interpretasi isi dengan fokus pada makna, konteks, dan aplikasi dari hadis tersebut. Tujuan hadis ad-diroyah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan yang mardud, yaitu hadis yang ditolak. Hadis ad-diroyah ini juga ada sejarahnya. Sejarah yang pertama yaitu masa awal. Masa awal pengembangan pemikiran untuk memahami isi hadis muncul setelah penulisan hadis. Yang kedua, pengaruh filsafat. Filsafat dan teologi Islam memengaruhi cara penafsiran dan pemahaman hadis. Yang ketiga, karya ulama. Tokoh seperti Ibnu Hajar dan Al-Nawawi memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu diroyah. Masuk ke metode hadis ad-diroyah. Metode hadis ad-diroyah ada 3. Yang pertama, interpretasi, yaitu menafsirkan teks berdasarkan konteks dan aspek kebahasan. Dan yang kedua, kajian komparatif, yaitu membandingkan antara hadis satu dengan hadis yang lain untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Yang terakhir, relevansi, yaitu menganalisis penerapan hadis dalam konteks zaman sekarang.
Kesimpulannya, secara singkat, hadis riwayah berfokus pada bagaimana hadis tersebut disampaikan dan diteruskan. Sementara hadis diroyah berfokus pada pemahaman dan penafsiran isi hadis itu sendiri. Keduanya sangat penting dalam studi hadis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.